Jadi sekarang kita bukan di Logika Cinta Joshua Aditya, tapi kita ada di bongkar DM, di mana gue akan ngebongkar kasus-kasus yang masuk ke DM gue. Kasus yang pertama itu soal LDR, dan kasus yang kedua adalah soal calon pasangannya yang ngaku dia selingkuh dan pernah ML sama pasangannya. Gimana harus bersikap? Yuk langsung kita bahas. Let's go. Yo ladies, Joshua Aditya di sini. Teman-teman, seperti biasa kita ada di segmen bongkar DM, di mana gue akan bongkar DM yang kasusnya ngegemesin, yang kasusnya tuh bikin gue ngerasa gemes gitu, pengen cubit pakai tang dan pengen ngasih solusinya. Tapi by the way, gue pengen disclaimer dulu bahwa gue tidak bisa menyarankan apapun, dan bahkan apa yang gue katakan adalah opini yang mungkin tidak cocok diterapkan oleh semua orang. Jadi jangan telan mentah-mentah apa yang gue katakan, bisa jadi yang gue katakan ini tidak cocok. Oke, langsung kita mulai dari kasus yang pertama. Ini adalah kasus yang LDR. Tenang aja, jadi untuk lo yang mau dibahas juga DM-nya sama gue, sarannya seperti apa, lu bisa DM ke gue di Instagram gue, follow di sini di lovecoach.id, lu DM, lu curhat apapun itu, curahkan semua hati lu, bahkan boleh sambil nangis-nangis ceritanya, nanti kita akan bahas di sini dan gue akan lakukan sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan lu. And once again, disclaimer, ini bisa jadi nggak cocok untuk kehidupan lu, meskipun kasusnya sama bisa jadi tidak cocok untuk lu, karena ini hanya sebuah opini dan juga hanya sebuah diagnosa yang tidak menyeluruh, karena cuma dari DM, karena gue nggak kenal siapa yang nanya, gue nggak kenal masalahnya seperti apa, nggak menyeluruh. Beda sama coaching. Kalau coaching kan gue ada asesmen dulu, gue akan lihat semuanya luar dan dalam, baru di situ bisa kelihatan, bisa dipertanggungjawabkan kalau coaching. Kalau ini ya anggap saja jadi saran dan input buat lo. Dari rahasia, saya dari Jakarta. Maaf sebelumnya ya, malam-malam, nggak apa-apa kok, banyak yang DM gue malam subuh ya kan. Gue subuh-subuh ngeliat, ada yang DM, wah tragis ceritanya. Jadi gue tuh ketika subuh-subuh suka ngerasa, gue jadi mikir gimana rasanya jadi Tuhan, dicurhatin tiap hari ya kan. Gini coach, saya mau tanya kenapa rasa ragu selalu muncul sama pasangan? Padahal udah kenal 2 tahun, tapi selama 1 tahun kita LDR dan baru ketemu 4 kali. Oke, 2 tahun, selama 1 tahun kita LDR 4 kali. Dan kita udah tahu sifat masing-masing sekarang. Gimana cara atasin ragu yang datang berkali-kali bahkan sering? Tolong sarannya. Oke, saran dari gue adalah 1. Lu hanya bisa ragu ketika lu nggak tahu apa yang lu cari. Kayak gini deh, gue nggak tahu nih mau nyari handphone seperti apa. Misalkan gue pengen beli handphone. Gue nggak tahu gue butuhnya apa. Gue nggak tahu apakah butuh kamera yang beresolusi besar, apakah gue butuh prosesor dengan kekuatan besar, atau apakah gue butuh RAM. Gue nggak tahu. Gue cuma taunya ini handphone katanya bagus, ini handphonenya bagus, ini katanya handphone bagus. Yang mana ya? Kok aku ragu mau belinya ya? Itu hanya terjadi ketika lu nggak tahu apa yang lu butuhin. Tapi kalau lu tahu apa yang lu butuhin, kalau lu paham betul, oke, gue butuhnya buat gaming, maka gue cari yang prosesor dan RAM-nya besar. Peduli setan sama kamera, gue butuhnya yang itu. Lu akan pilih yang prosesor dan RAM yang besar. Tapi kalau lu adalah seorang profesional yang kerjaannya adalah, misalkan lu seorang selebgram yang butuh kamera yang bagus, lu akan cari handphone dengan kamera yang resolusinya besar. Yang peduli setan dengan prosesor, tapi gue butuh resolusinya besar. Atau misalkan lu adalah seorang copywriter, atau lu adalah seorang jurnalis yang butuh ngetik cepet, maka yang lu cari adalah yang layar sensitivitasnya enak, atau yang ketika lu nge-review tulisan, lu nggak pusing bacanya. Nah, begitu juga dengan pria. Kalau lu masih ragu, jangan-jangan lu sendiri belum paham apa yang lu butuhkan dari seorang pria di kehidupan lu. Nah, ini sering banget sih soalnya. Banyak juga ada yang DM kan, coach saya ngerasa saya sudah mandiri, tapi kok saya ngerasa nggak butuh pria ya. Karena saya sekarang kan sudah settle secara karir, secara pekerjaan. Dia bilang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, emangnya tujuan nikah itu buat settle? Emangnya tujuan nikah itu buat dapat duit? Kan enggak. Jadi ini sedikit miris memang, tapi gue perlu infokan sedikit dari sekarang. Kalau lu pengen nyari cowok, jangan cuman nyari gantengnya, jangan cuman nyari gue akan dinafkahi berikutnya.
Tapi lu perlu ngerti secara utuh apa yang lu butuhkan dari seorang pria. Entah itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Entah itu secara behavior, secara karakter, secara sikap, ataupun dari cara dia bicara, apa sih yang lu butuhin dari seorang pria. Lagi-lagi, gue nggak bisa kasih jawaban pasti karena setiap wanita tuh punya jawaban yang beda-beda. Ada yang pengen cowok, pengen punya pasangan meskipun dia karir sudah settle karena dia pengen teman bicara, pengen sahabat sehidup semati. Ada yang pengen punya koneksi bisnis lebih lebar, kan ada juga yang nikah politik gitu kan. Ada juga yang pengennya ngerasa disayang. Ada yang pengennya bisa punya partner biar kehidupan biar goalnya bisa terwujud. Setiap orang beda-beda. Maka saran gue untuk lo adalah untuk yang DM ini, yuk ketahui dulu apa yang lo butuhkan. Caranya gimana coach? Caranya tahapannya ya. Ini ada di buku gue di Happy Love Guide. Ini buku akan launching tanggal 25 Maret 2020. Gue akan bahas panduan bahagia semenjak dari single hingga bertemu pria tepat. Gue akan sharing sedikit bagaimana caranya lu mengenali diri lu sendiri, gimana caranya lu menentukan kebutuhan dari seorang pria, apa sih yang lu butuhkan dari seorang pria seperti apa yang paling tepat untuk lu, gimana cara validasinya, gimana cara lu beredar dan bertemu dengan mereka, dan gimana cara lu tanam benih cinta, semua ada di sana. Jadi lu silahkan baca buku gue. Kalau lu gak sabar pengen beli, download dulu bocorannya. Gue sudah ngebocorin 2 chapter di situ. Di link yang ada di sini, masukin nama dan email lu akan terima e-booknya di email lu. Jadi tahap pertama, ini gue sharing juga di buku gue. Kenali diri lu sendiri dulu. Lu tahu kekurangan gue apa, kelebihan gue apa, kelemahan gue apa, dan tujuan hidup gue apa, prinsip hidup gue apa. Itu aja. Habis lu tahu itu, lu tahu, oh berarti gue butuh pria karena lu tahu tuh, karena dia bersinggungan dengan tujuan hidup lu bisa memperjuangkan prinsip yang sama, ada karakter yang saling melengkapi, beda-beda. Jadi yang penting lu perlu tahu dulu secara pasti, secara detail, apakah lu butuh pria atau enggak. Kalau lu butuh, maka selanjutnya yang lu perlu lakukan adalah tes. Apakah pria yang sedang sama lu sekarang ini sesuai dengan yang lu butuhkan. Gimana cara ngetesnya? Ada di buku gue. Nanti baca aja buku gue, oke? Launching tanggal 25 Maret 2020 kalau tidak ada halangan, insya Allah. Itu DM yang pertama. Nggak terlalu berat ya. Ini DM yang kedua nih, agak berat nih. Dia minta semua identitasnya dirahasiakan. Iyalah, saya semua DM, pokoknya yang saya bacain ke depan publik, bahkan coaching aja saya rahasiain. Karena memang ada kontrak kerahasiaan antara saya sama klien. Oke, dia bertanya, dari Mbak itulah ya namanya, pagi coach, saya mau cerita dan butuh pendapat dari coach. Saya takut salah ambil keputusan karena sedikit banyak masih pakai perasaan. It's okay masih pakai perasaan karena lu nggak bisa pakai logika doang. Lu butuh perasaan, tapi perlu seimbang dua-duanya. Jadi saya punya pasangan dan hubungan kita itu sudah 1 tahun dan itu kita sama-sama sudah komit dan mau serius. Tapi waktu itu kita sempat renggang dan saya udah mutusin kita untuk putus aja karena nggak mau buang waktu lebih lama lagi sama dia. Tapi dia nggak pernah mau untuk putus sampai akhirnya 1 bulanan hubungan kita gantung. Entah apa statusnya tapi gantung. Cuma saya udah anggap putus tapi dia nggak pernah anggap kita putus. Ya itu cuma perbedaan perspektif lah ya. Tapi suddenly dia datang lagi and ngaku kalau dia itu sempat selingkuh and sempat ML sama selingkuhannya, oh my god. Katanya dia hilaf karena selingkuhannya itu agresif. Saya udah suruh, ya udah lanjutin aja sama selingkuhanmu lu sana, ML sepuas lu. Tapi dia gak mau karena dia gak sayang sama selingkuhannya dan selingkuhannya gak baik dan dia bilang selingkuhannya udah pernah tidur sama banyak orang lain. Terus dia minta maaf dan ngejar-ngejar saya lagi. Sampai sekarang dia ngeyakinin saya dan masih maksa ketemu and bilang kalau saya udah siap, dia mau langsung datang ngelamar. Mana sih? Oke. FYI, saya baru punya hubungan dan komit dengan dia. Jangankan untuk ML, pegangan tangan pun saya nggak pernah coach. Tapi selama dengan saya, dia ngerti tentang prinsip saya selalu isi horoh dan tahajud selama komitmen dengan dia. Tapi alhasil memang dijauhkan, tapi dia datang lagi dan dengan sendirinya ngaku kesalahannya dan mau nunjukin keseriusannya dengan ngelamar. Gimana menurut coach? Menurut gua gimana? Jadi gini ya, soal ini lagi sama. Kalau lu masih ragu,
ragunya apalagi soal dia pernah tidur sama wanita lain ya. Satu hal yang mau gue kasih tahu, cowok ketika melakukan kesalahan yang dia anggap itu sebagai aib dan dia ngaku sama lu, artinya dia sudah mempercayakan lu 100% untuk megang aib ini. Artinya kalau dia sudah 100% percaya lu megang aib ini, artinya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa lu adalah wanita terbaik buat dia. Tapi jadi kalau misalkan dibilang apakah dia serius atau enggak, dia serius. Apakah dari cerita ini ya, meskipun gue nggak tahu faktanya karena gue nggak kenal sama lu secara langsung atau nggak kenal dia secara langsung. Dalam kasus ini, ketika ada cowok ngakuin aib-aibnya, tidak ada cowok yang ngakuin aib dengan niat akan melakukan hal yang sama berikutnya. Karena gini ladies, kita tidak perlu menutup mata bahwa pria itu makhluk seksual dan wanita juga makhluk seksual yang kita bisa hilaf, kita bisa berubah, entah berubah jadi lebih baik atau berubah jadi lebih buruk. Yang perlu lakukan adalah sekarang pastikan apakah dia benar-benar pria yang tepat untuk lo. Dalam arti, kalau misalkan dia menghormati prinsip lo, itu sudah sebagai salah satu tanda vital sih menurut gua, tanda yang bagus bahwa dia itu cowok yang tepat karena dia menghormati prinsip lo. Gak banyak pria di luar sana yang bisa menghormati prinsip tersebut. Terus yang kedua, yang tadi lu kenali diri lu sendiri, lu baca buku gua nanti, lu tahu diri lu siapa, dengan lu tahu diri lu siapa, lu akan tahu apakah dia pria yang tepat atau tidak. Ketika lu sudah pastikan dia pria yang tepat dan dia serius, maka keputusannya kan tinggal terima atau enggak. Kalau keputusannya terima, akan ada konsekuensi. Konsekuensi positifnya apa, konsekuensi negatifnya apa. Saran gue dicatat, di list. Konsekuensi positif kalau gue nerima dia sekarang, dengan catatan dia pria yang tepat, yang lu sudah validasi. Dan juga konsekuensi negatif kalau misalkan lu terima dia sekarang, dengan catatan dia pria tepat. Atau sebaliknya, konsekuensi positif kalau lu nggak terima dia sekarang, dan konsekuensi negatif kalau lu nggak terima dia sekarang. Nah, dari dua konsekuensi itu, kan ada 4 kuadran begini, lu baca semuanya. Habis itu, lu pikir pakai logika. Atau lu boleh share hal ini, nanya pendapat tentang ini ke orang lain yang lu sangat-sangat percaya. Lebih baik jangan ke orang tua ya, karena orang tua itu apalagi tahu ada aib begini pasti akan ngekat. Tapi orang yang benar-benar lu percaya, sahabat lu atau siapapun, list ini lu jabarin, lu lihat kira-kira dari semua konsekuensi ini mana konsekuensi yang paling bisa gue terima ke depannya, sambil isi horoh lagi. Jadi isi horohnya tuh nggak kosong, isi horohnya tuh lu udah ngomong sama Allah, ya Allah, gue sudah punya pilihan. Sorry ya, kalau doa ya jangan pakai gue. Saya sudah punya pilihan, hamba sudah punya pilihan A atau B. Kalau A konsekuensinya ini, kalau B konsekuensinya ini, saya perlu pilih yang mana. Itu lebih clear cara lu isi horohnya. Sudah ada logikanya di situ. Jadi lu nggak ngasih pertanyaan kosong. Nah nanti biasanya jawabannya akan ada. Oke, paling itu doang jawaban dari gue. Tapi kalau misalkan dari awal dia bukan pria yang tepat, lu sudah cocokkan, oh ternyata kita nggak cocok, oh berarti ya sudah selesai. Tinggal ditolak saja baik-baik dan kasih dia pengertian bahwa memang kita tidak diciptakan secara bersama, dan lu kasih tahu buktinya kenapa kita nggak cocok, and so on and so forth. Ya, paling itu DM kita kali ini. Ada 2 kasus, yang satu tentang selingkuh, serem-serem ya. Sebenarnya masih banyak yang serem-serem lain, nanti kita bahas di bongkar DM berikutnya. Gimana? Lu suka nggak bongkar DM nih? Kalau suka, komen dong, lanjutkan bongkar DM, oke? Atau gue ada ide, gimana kalau misalkan bongkar DM-nya, nggak bongkar DM, tapi gue ngomong langsung sama lu. Gue akan bikin kuis, atau gue bikin kontes, nanti siapa yang menang akan ngobrol sama gue sekitar setengah jam. Nanti pas gue ngobrol sama lu curhat sama gue langsung kasih solusinya gimana. Lu suka nggak? Ya itu ide doang sih. Kalau misalkan suka, silakan komen, like, subscribe. Kalau belum subscribe, belum nyalain notifikasinya, nyalain bel notifikasinya biar lu bisa dapet dan lu tahu ketika gue upload video baru. Dan untuk lu yang mau baca bocoran buku gue, silakan download di sini. Kita akan launching 25 Maret. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Jose Aditya, The Great Big Off, and happy day. Bye.